sahabat passionate, kembali lagi kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Yuk, hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang KPK dan FPB. Yuk, kita langsung aja. KPK dan FPB. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu untuk KPK dan FPB adalah kepanjangan dari apa aja ya. Kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke contohnya ya, dimana KPK dan FPB ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Contohnya adalah 1. KPK dan FPB dari 18 dan 27. Nah, di sini saya akan memberi dua cara, di mana cara pertama adalah kita menggunakan cara kelipatan dan cara mencari faktor. Oke, untuk cara kelipatan, kita harus cari kelipatan dari 18. Dan kita juga harus cari kelipatan 27. Nah, kalau kita mencari kelipatan, di mana kita harus buat kelipatan. Ingat ya, di sini kelipatan. Ini juga kelipatan, karena kita mau mencari arti dari kelipatan persekutuan terkecil, di mana kita harus cari kelipatan 18 ditambah, pertama kita tulis 18 ditambah 18, 36, tambah 18 lagi 54, ditambah 18 lagi 72, dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan ya kalau kita belum ketemu kelipatan persekutuan terkecilnya. Untuk 27, kelipatan dari 27 ditambah 27 lagi yaitu 54, ditambah 27 lagi, dan seterusnya. Karena sudah ada yang sama, jadi kita stop sampai di sini. Inilah kelipatan dari persekutuan terkecil. Jadi inilah yang paling kecil. Sehingga KPK-nya adalah 54. Nah, kelihatan ya bahwasanya kelipatan persekutuan terkecil yaitu kelipatan yang paling kecil di antara angka yang ditanya. Oke, untuk FPB seperti apa? Dia bilangnya faktor, bukan kelipatan. Kalau kita bertanya tentang faktor, maka kita harus cari faktor dari 18 dan faktor dari 27. Seperti apa 18 dengan 27? Ya, kita cari ya, perkalian dari 18. Ada berapa aja kah itu? 1 dikali 18, 2 kali 9, ada lagi? Ada. 3 kali 6, ada lagi? Tidak ada ya. Kita buat yang 27. 1 dikali 27, ada berapa lagi? 2 bisa? Tidak. 3 bisa. 3 kali 9, ada lagi selain itu? Tidak ada. Nah, kita lihat faktor yang sama. Faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 27 ada 1, 3, 9, dan 27. Angka yang sama adalah 1, 3, 9. Ada lagi yang sama? Tidak. Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 1, 3, dan 9. Mana yang paling besar? Ya, benar banget, 9.
Nah, ini adalah faktor persekutuan terbesarnya. Oke, ini contoh satu untuk cara pertama. Kita akan membuat cara kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, karena papan tulisnya kita terlalu kecil, kita akan hapus dulu bagian atasnya ya. Oke, kita akan lanjut di bagian atas. Untuk menggunakan cara kedua adalah cara pohon faktor, dimana kita harus cari faktor dari 27 dengan 18. Yang pertama, 18 kita bagi 2, hasilnya 9, bagi 3, hasilnya 3. Kita buat lingkaran supaya lebih jelas ya. Untuk 27 kita bagi 2 bisa? Tidak, bagi 3 langsung. Hasilnya 9, dibagi 3 kembali, hasilnya 3. Sudah? Sudah. Kita harus buat biar lebih rapi. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3, 2 kali 3 pangkatnya ada 2, karena 3-nya ada 2 ya. Untuk 27 faktorisasi primanya adalah 3, tidak ada 2, jadi langsung 3, 1, 2, 3. 3 dipangkatkan 3. Untuk KPK, untuk mencari KPK, bilangan yang sama kita ambil pangkat terbesar. Ada angka 3, pangkat yang paling besar adalah pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Yang sama ya, kita ambil yang paling besar. Yang tidak sama, kita harus masukkan juga. Jadi 3 pangkat 3 kali 2. 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, yaitu 27 kali 2. Hasilnya 54. Sama? Oke. Nah, sekarang yang FPB. FPB itu adalah bilangan yang sama aja, faktorisasi prima dari keduanya yang sama saja, tapi pangkatnya yang paling kecil, yaitu 3. Yang sama hanya 3 ya. Pangkat yang terkecil yang mana? 3 atau 2? 3 pangkat 2. 2-nya masuk? Tidak, karena tidak ada temannya. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Ini adalah FPB-nya. Sama dengan cara pertama? Ya, bener banget, sama. Jadi kalian bisa pakai cara yang mana aja, mau cara 1 atau cara 2, mana yang paling mudah, itu yang kalian lakukan. Oke, sekarang kita akan mencoba contoh yang kedua yang lebih sulit ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk contoh yang kedua, misalkan ada soal itu bentuknya berbeda. Misalkan contoh kedua adalah KPK dari 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 dan 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, soalnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu lagi mencari pohon faktor ataupun kelipatan seperti yang awal, karena dia sudah memberikan faktorisasi prima di sini. Ini mudah banget, jadi kita tinggal jawab. KPK-nya adalah, ingat KPK, bilangan yang sama harus diambil pangkat yang terbesar. Benar, ada angka 2 di sini, tapi pangkat yang paling besar yang mana? 2 pangkat 3. Ada angka 3 yang sama. Pangkat berapa yang kita ambil? 3 pangkat 2. Ingat, kalau tidak ada angkanya itu berarti pangkatnya 1 ya. Nah, 5 dengan 7 kita apain? Kita masukkan, walaupun tidak ada pasangannya, kita masuk. Nah, setelah ini, maka kita harus cari hasilnya masing-masing. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Ingat, ini sering terbalik ya.
Kadang ada yang 2 pangkat 3, dia langsung kalikan 2 kali 3, itu salah. Oke. Nah, 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3, yaitu 9 kali 5 kali 7. Nah, kalian bisa langsung kalikan. Kalau saya itu akan mengalikan yang mudah dulu, yaitu 8 dikali 5, 40. 9 dikali 7, 63. Nah, saya akan kalikan 4 dikali 3, 12. Kita simpan 1, ingat. 4 dikali 6, 24, ditambah 1, 25. Nah, ini adalah KPK-nya. Mudah bukan? Oke. Nah, bagaimana buat kalian? Apakah ada pertanyaan? Ini masih soal yang mudah. Paling mudah menurut teman-teman semua ya, sahabat passionate. Nah, yang paling sulit apa? Yang paling sulit adalah soal cerita, dimana kita kadang bingung menentukan FPB dan KPK. Saya hanya memberikan satu contoh. Kira-kira seperti apa soalnya? Oke, ini kita hapus lagi karena soalnya tidak muat kalau misalkan kita tidak hapus ya. Ini papan tulis kita terlalu kecil. Nah, soal yang ketiga adalah contoh soal cerita, tapi masih yang sederhana. Dimana contohnya adalah Syahrul menulis kelipatan 8 yang kurang dari 50 tetapi lebih dari 40. Buatlah faktorisasi prima bilangan tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwasannya ada soal Syahrul menulis kelipatan 8 yang kurang dari 50 tetapi lebih dari 40. Itu seperti apa? Kadang ada anak yang karena dia berhubungan dengan KPK dan FPB, dia akan mencari. Oke, itu kalau nggak KPK, FPB. Pasti seperti itu ya. KPK dari 40 dan 50. Salah, kita harus baca dulu soalnya benar-benar ya. Dia bilang kelipatan 8 yang kurang dari 50 dan lebih dari 40. Jadi kita harus cari, kita harus fokus dengan kelipatan 8. Kita jawab ya. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Lebih kurang dari 50 berarti ini tidak ikut. Oke. Lebih dari 40 berarti 40 ikut? Tidak, karena 40 tidak termasuk. Harus lebih dari 40. Nah, sudah kelihatan ini semuanya kurang dari 40. Tidak masuk dan ini tidak masuk. Inilah yang masuk. Oh, ternyata 48. Nah, pertanyaannya apa? Apakah jawabannya 48? Tidak. Yang ditanya adalah faktorisasi prima bilangan tersebut. Kita harus cari faktorisasi prima dari 48, yaitu kita pakai pohon faktor, bagi 2 hasilnya 24, bagi 2 hasilnya 12, bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3. Nah, faktorisasi prima dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2, ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 kali 3, sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Selesai. Inilah dia soal untuk faktorisasi prima. Apabila ada soal cerita, bukan berarti soal cerita tersebut itu menentukan FPB dan KPK saja ya, tetapi juga ada faktorisasi prima. Ingat, harus baca soal. Nah, sampai di sini dulu untuk materi KPK dan FPB. Apabila kalian mempunyai soal, apalagi soal cerita yang sulit,
Kalian boleh komen di bawah. Nanti saya akan membantu untuk membuatkan video penjelasannya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan buat di episode berikutnya. Bye-bye semua.